يوم الآخرة الله. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong merasa senang sekaligus sedih ketika timnya berhasil menyingkirkan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Walau begitu, ia mengakui ini merupakan tanggung jawab profesional seorang pelatih. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U23 baru saja mengalahkan Korea Selatan lewat babak adu penalti dengan skor 11-10 di perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan sengit itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium malam tadi. Sintayong mengaku perasaannya campur aduk ketika berhasil mengantar Timnas Indonesia U23 tembus semifinal. Namun begitu, pelatih asal Korea Selatan itu merasa lega karena bisa bersikap profesional sebagai pelatih Garuda Muda. Lebih lanjut, Sintayong tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Timnas Indonesia U23. Ia pun bangga dengan keberhasilan Rizky Ridho dan kolega menuliskan sejarah baru bagi Timnas Indonesia U23. Sejujurnya saya merasa senang, tetapi pada saat yang sama saya juga merasa sedikit sedih. Bagaimanapun, pemenang sudah ditentukan. Dan sekarang saya sedang mengambil tanggung jawab sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Jadi saya melakukan yang terbaik untuk itu. Saya ingin mengatakan terima kasih banyak kepada para pemain, PSSI, dan semua penggemar yang sudah mendukung kami, ujar Sintayong. Seperti yang diketahui, catatan sejarah ditorehkan Timnas Indonesia U23. Armada Sintayong memastikan tiket ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai menyingkirkan raksasa Asia Timnas Korea Selatan. Kesuksesan ini disambut baik oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, apalagi ini membuka jalan Timnas Indonesia U23 menembus Olimpiade 2024. Alhamdulillah semifinal, kemenangan luar biasa atas Korea Selatan, raksasa Asia langganan Piala Dunia. Bermain dengan nyali, disiplin dalam bertahan, dan efektif di lini depan membuat harapan merah putih menuju Olimpiade terbuka lebar. Bangga, ungkap Erick Thohir. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi pemenang duel Uzbekistan versus Saudi Arabia di semifinal. Jika menang alias menembus final Piala Asia U23, Indonesia akan memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Saat Nathan Jo membantu loloskan Timnas Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024, klubnya di Liga Belanda SC Heerenveen digilas PSV Eindhoven yang tinggal menunggu waktu pemberian gelar juara. Seperti yang diketahui, Nathan Jo menjadi bagian sejarah Timnas Indonesia U23 yang lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dalam partisipasi perdana di turnamen ini. Garuda Muda menyingkirkan raksasa Asia Korea Selatan melalui adu penalti yang dramatis. Nathan sendiri mendapatkan izin dari Heerenveen untuk melewatkan laga pekan ke-31 Liga Belanda. Pada waktu yang hampir bersamaan, SC Heerenveen menjamu PSV Eindhoven di Stadion Abi Lenstra. Momen kick-off partai tersebut 45 menit lebih awal dari laga Indonesia versus Korea Selatan. Hasilnya berujung musibah untuk Heerenveen. Main di kandang, tim asuhan Kespan Wonderen hancur karena digilas 8 gol tanpa balas. Skor tersebut melahirkan rekor kekalahan terbesar bagi Heerenveen menurut data Transfermarkt. Sebaliknya, kemenangan di Abi Lenstra membuat PSV Eindhoven mencatat rekor terbaiknya di kandang lawan dalam sebuah pertandingan Liga Belanda. Dalam partai ini, gelandang Timnas Indonesia senior Tom Haye merupakan satu dari 5 pemain Heerenveen yang tampil penuh. Haye dan kawan-kawan tak kuasa mencegah dominasi dan gebrakan serangan PSV Eindhoven hingga hancur 8 gol tanpa balas. Netizen Korea Selatan sangat kecewa usai timnya disingkirkan Timnas Indonesia U23 pada laga perempat final Piala Asia U23 2024. Kekalahan ini memang sangat menyakitkan, apalagi kekalahan ini disebabkan oleh Sintayong yang merupakan pelatih asal Korea dan orang ternama di Korea. Netizen Korea Selatan sangat kesal dengan penampilan tim kebanggaannya tersebut, bahkan ada yang menyebut Sintayong sebagai pengkhianat.
Dan inilah luapan netizen Korea usai dipermalukan Indonesia. Semoga bohong, kita kalah adu penalti melawan Indonesia. Kita tidak bisa ikut Olimpiade untuk pertama kalinya sejak Olimpiade 1988. Dan Jepang yang kalah dari kita menang melawan Qatar dan maju ke semifinal. Sebelum melihat ini, Sintayong melakukan tugasnya. Pasti gila karena orang Indonesia menyukainya. Setelah melihat ini, Anda adalah seorang pengkhianat. Jangan datang ke Korea. Jika Anda pernah melihat Sintayong keluar dan memberikan latihan taktik di Let's Get Together, Anda pasti tahu kalau dia bukanlah orang biasa. Itulah beberapa komentar warga Korea Selatan usai dihajar timnas Indonesia malam tadi. Pemain timnas senior Indonesia nonton bareng virtual laga antara Indonesia U23 versus Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka berteriak kegirangan usai melihat Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Momen bersejarah itu turut disaksikan oleh sejumlah penggawa senior. Dikutip dari akun Instagram Ragnar Oratmangun pada Jumat malam, para pemain timnas Indonesia senior yakni Jay Ijes, Tom Haye, dan Sen Patinama menonton bareng laga tersebut secara virtual. Mereka terlihat berteriak kegirangan setelah Pratama Arhan memastikan timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Nonton bareng atau nobar virtual itu pun dipastikan berakhir membahagiakan bagi keempatnya. Ini merupakan pertama kalinya Garuda Muda berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23. Pasukan Sintayong semakin dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024. Kiper tim nasional Qatar U23 Yosef Abdullah terlihat menangis di lorong Stadion Jassim bin Hamad setelah menerima kartu merah pada menit ke-41 dalam pertandingan perempat final Piala Asia melawan Jepang. Insiden ini terjadi akibat pelanggaran keras Abdullah yang mendaratkan kakinya di perut pemain Jepang selama duel di udara di depan kotak penalti Qatar. Wasit pertandingan Hana Hatab dari Suriah langsung mengeluarkan kartu merah setelah meninjau insiden tersebut melalui VAR. Keputusan tersebut memicu protes dari Abdullah dan rekan satu timnya. Namun Hatab tetap pada keputusannya, memaksa Abdullah untuk meninggalkan lapangan. Dalam momen yang penuh emosi, Abdullah terlihat bersujud dan menangis sembari berjalan menuju ruang ganti. Pelatih Qatar Ili Diopale terpaksa melakukan penyesuaian dengan menarik penyerang Khalid Ali untuk memasukkan penjaga gawang pelapis. Hingga pertandingan berakhir, skor tidak berubah. Jepang menang atas Qatar dengan skor 4-2. Kemenangan ini membuat Jepang lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024.